salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul pada kelas desain Corel Draw pertemuan ketiga ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara, saya ingin menyampaikan kembali tata tertib kelas desain Corel Draw. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu atau sebelum agenda dimulai. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan memasuki room Zoom pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali sudah diizinkan oleh MC atau panitia. Yang keempat, peserta diharapkan mengaktifkan kameranya pada saat kegiatan berlangsung, dan diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan melalui grup. Yang kelima, diminta untuk para peserta tidak spam chat dan berkata tidak sopan maupun di luar konteks acara. Yang keenam, mengisi link pretest yang dibagikan di awal acara, dan mengisi link post-test yang akan dibagikan di akhir acara dan hanya akan dibagikan di room chat Zoom. Yang ketujuh, link presensi akan dikirim di akhir acara dan hanya dikirimkan di room chat Zoom. Yang kedelapan, bagi peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab, silakan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Peserta juga diizinkan bertanya melalui kolom chat dengan mencantumkan nama _jurusan_pertanyaan. Yang kesembilan, format nama peserta yaitu nama _jurusan. Baiklah, sebelumnya bagi para peserta dan panitia diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah pengerjaan link pretest. Maksud saya pengerjaan pretest. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit dan linknya akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Bagi peserta ini merupakan kewajiban karena dengan mengisi link pretest ini merupakan syarat dari kelas Corel Draw 2021 ini. Kepada panitia, silakan ya. Baiklah, kepada peserta dipersilakan untuk mengisi link pretestnya dan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Semangat!
Baiklah, untuk pengisian pretestnya kita sudahi terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan ke acara kita, yaitu penyampaian materi sekaligus sesi praktek oleh Kak Safira Zamrudiani. Halo Kak Safira. Halo. Ini Gimana suara nih Kak? saya Masih semangat nggak nih Kak untuk memberikan materi ke kita-kita semangat nih? dong. Kalian Oke, gimana nanti kalau nggak ada yang tanya, ini ya, chat aja ya kalau malu-malu. oke, baik Kak. Bagi peserta diharapkan juga untuk on cam ya teman-teman. Ya, sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa waktu penyampaian materi ini hingga pukul 4.45 ya Kak. Ya, Baiklah, langsung saja kepada Kak Safira. Waktu dan layar kami persilakan. ya terima kasih Adinda. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Boleh di apa namanya di open mic aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke. Eh, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, karena saya tiba-tiba ada jadwal di jam 1 tadi sampai jam 3. Ternyata nggak bisa diganti. Jadi terpaksa kelas yang desain ini saya mundurin. Saya minta maaf dulu ya bagi teman-teman yang terganggu sama jadwalnya. Nah, terus oke, saya share screen dulu. Oke, dari materi yang minggu kemarin kan kita buat poster ya. Oke, jadi ada nggak sih dari teman-teman di sini yang udah berhasil, belum berhasil maksudnya ya, belum berhasil dan ingin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ketinggal misalnya. Boleh nggak apa-apa, soalnya materi hari ini juga ngelanjutin dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin itu belum berhasil, nah kemungkinan di yang ini juga mandat kayak gitu. Silakan teman-teman, ada nggak yang belum berhasil? Jangan malu-malu ya, nanti eh, biar ilmunya tersampaikan kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengaplikasikan ke ilmunya masing-masing. Kalau nggak ada yang ingin ditanya, kita lanjut ya ke materi. Oke, silakan teman-teman buka Corel Draw-nya masing-masing, di laptop masing-masing maksudnya. Ini share screen dulu. Oke, udah dibuka? Oke, jadi ini tampilan depan. Seperti biasa, kita buka new dokumen, kita buat dokumen yang baru. Hari ini kita mau buat apa? Kita hari ini mau belajar pen, karena pen, Bezier, sama teman-temannya itu agak krusial ya, karena agak sulit dimengerti. Jadi memang saya tempatkan pada 1 hari, biar teman-teman juga bisa menggambar dengan sendirinya nanti. Oke, ini masukin judulnya, judul filenya terserah teman-teman mau isi apa. Misalnya belajar Corel 3 gitu. Jangan lupa RGB ya. Warnanya jangan lupa RGB. Oke. Ini workspace kita. Nah, kalau teman-teman mau uh, ngasih bingkai ke workspace kalian, ke layar ini, misalnya kan tadi kita pilih A4 tuh. Nah, mau kita bikin nih persegi panjang yang sama kayak A4. Ini silakan klik 2 kali di rectangle. Klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau pun nggak apa-apa. Oke. Terus, nah kalau kita ada image nih, biasanya kan yang paling apa tuh namanya? Yang paling sering digunakan itu motong-motong kan. Biasanya kalau kalian mau ganti background, nah itu kalian nggak usah lagi ke tempat
foto studio, kalian potong aja sendiri kayak gitu. Tapi potongnya hati-hati. Nah, hari ini kita mau belajar motong-motong kayak gitu. Jadi kita ambil foto, terserah kalian mau pakai foto siapa, foto kalian sendiri juga nggak apa-apa. Saya pakai foto siapa ya? Bentar. Misalnya kalau presiden jangan ya. Ada any ideas from you guys? Pakai foto siapa? Kayak foto. Bentar. Kok saya agak mandet ya kalau mikir orang nih. Oke, saya pakai foto yang ada aja lah. Bentar ya, saya cari foto. Oh, biar... Jeffrey Nicole, Kak. Oh, Jeffrey Nicole? Siapa? Tita? Tita, siapa Tita? Jeffrey Nicole, Kak. Oh, Jeffrey Nicole. Oke. Ini ya. Tita. yang ganteng ya. Dipilih yang ganteng. Terus, nah misalnya ini ya. Misalnya ini yang ada background. Misalnya kita mau ganti background tuh. Kita copy aja, copy image. Kemudian ke layar, ke Corelnya, di paste. Nah, misalnya kita udah ada foto nih. Terus mau kita potong. Ini kalian terserah mau pakai yang mana, tapi kita coba satu-satu ya. Misalnya kita pakai freehand. Ini semua teman-teman diikutin aja ya. Misalnya kita pakai freehand. Freehand ini, nah dia tuh kalau kita klik tahan, dia itu membentuk apa yang kita nih sembarang kayak gini. Nah, nanti dia jadi gini. Nah, kelemahannya kita tuh nggak bisa mengadjust dan lumayan tricky ya, karena ini nih harus teliti banget, dan biasanya ini pakai pen, apa tuh, pakai graphic pen gitu loh, yang ada yang pad gitu. Nah, ini nih harus bener-bener rapi. Nah, kalau kayak kita pakai, saya pakai mouse aja nih, itu tuh kurang rapi kayak gitu. Jadi kalau motong-memotong itu jarang pakai yang freehand. Nah, biasanya itu, nah, saya hapus dulu ya. Pakai dari Bezier ke bawah ini. Bezier ke sampai ke bawah-bawah. Nah, kita coba 2 point line. 2 point line ini cuman namanya 2 point ya. Jadi dari poin satu ke poin lainnya. Jadi satu line. Misalnya ini, kita tarik, klik, tahan, tarik. Nah, dia cuman ngebentuk satu line gitu, satu garis lurus. Nah, dia jadinya patah-patah. Nah, misalnya ya, kita tarik, klik, tahan, tarik, kemudian lepas. Nah, kita mau nyambungin dari titik ini ke mau ngambar garis lainnya, kita itu klik yang sampai dia kebentuk, maksudnya keluar not gitu. Not itu titik ya, titik di ujung. Kemudian klik tahan tarik yang sampai dia not ini, muncul tulisan not, klik tahan tarik, kemudian ke arah selanjutnya. Gitu. Jadi dia patah-patah. Gitu. Nah, kalau kalian nggak ngeklik di not, misalnya gini ya, dia jadinya line baru kayak gitu. Tapi kalau kalian mau nyambungin objek ini menjadi nambahin line lainnya, kita klik tahan tarik di yang not ini. Kalau kalian nggak keluar not ini, silahkan klik view, kemudian centang yang ini, alignment guide sama dynamic guides ini. Dua ini ya. Kalau kalian nggak keluar not. Karena default dari CorelDRAW itu nggak dicentangin ininya, alignment sama dynamicnya. Nah, itu fungsi dari 2 point line. Nah, yang biasa itu misalnya Bezier. Bezier ini kita harus klik sekali, maksudnya pengaplikasiannya tuh klik sekali, kemudian di sembarang tempat, kalian klik lagi, tahan. Nah, ini ngebentuk cekungan.
Jadi kita bisa mengadjust bentuknya, kayak gitu, bentuk dari image yang akan kita potong. Misalnya ini ya, ini kita buat satu titik dulu sebagai angle-nya, titik pertama. Terus kita klik tahan tarik di sini, karena dia ada lekukan di sini. Nah, fungsinya, ntar dulu ya. Ini gambarnya saya buat hitam putih aja, biar kelihatan garisnya. Oke. Jelas. Saya besarin line-nya. Nah, kemudian Bezier ini aplikasiannya, dia itu harus ada tanda panah yang mengikuti lekukan selanjutnya. Misalnya ya, kita ulang lagi. Angle yang pertama, titik yang pertama, ini misalnya kita klik tahan tarik. Nah, panah yang di ujung ini, panah yang saya di kursor ini harus mengarah pada lekukan yang selanjutnya. Gitu ya. Misalnya ini kan ada lengkungan tuh, zet, gitu kan. Nah, ini panahnya harus kita arahkan ke sana. Jadi, dia ngebentuknya misalnya, kita buat garis dilakukan ini ya, klik, tahan, tarik. Nah, kelihatan kan, berasa kan, panahannya itu tuh, panahannya dari yang kita arahin tadi yang di awal, dia bakal ngebentuk lakukannya. Tuh ya. Nih. Nah, misalnya nih, misalnya kita panahnya ke sini nih, arahnya ke dalam baju. Nanti kalau kita buat manjangin lagi garis yang mau kita yang mau kita sambungin, mau yang kita lekuk ya maksudnya tuh, objek yang akan kita potong ke image-nya, misalnya ya, tek gitu. Nah, jadi dia lengkungannya kayak gini. Lengkungannya bakal membentuk panah yang kita buat di awal. Ini tolong di alert ya, diperingatin kalau saya kecepatan. Nah, jadi garis yang selanjutnya itu bergantung pada panah yang kalian buat di sebelumnya. Kayak gitu ya. Nih, misalnya nih, kalian narik ngebentuk panahnya kayak gini. Nah, otomatis dia nggak apa namanya? Dia nggak adjust tuh apa bahasa Indonesia? Ya, adjust tahu kan ya? Adjust ke image-nya kan? Karena lekukannya gini kan. Nah, coba kalau kita panahnya yang benar nih, misalnya panahnya ke sini. Nah, jadi dia tuh ngebentuk gitu. Ya, jadi itu bergantung pada panah yang kalian buat di sebelum kalian ngeklik pada garis yang selanjutnya. Oke? Nah, itu Bezier. Kemudian ada pen tool. Pen tool ini biasalah, kayak bedanya sama Bezier itu, dia tuh udah ada garis bantunya. Kalau Bezier kan, ya, misalnya Bezier. Nah, kita harus buat titik dan kita harus ngarahin dulu. Tapi kalau pen tool, dia udah ada garis bantu nih. Nih. Jadi kita udah tahu kemana arahnya garis ini. Oke. Nah, gitu. Kemudian, untuk yang B-shape line, ini saya juga jarang ya pakai ini. Ini biasanya kalau buat logo pakai ini. Ini biasanya itu dipakai kalau udah ada image atau kalian udah ngegambar, nge-sketch dulu di kertas, kemudian kalian mau jiplak nih di Corel. Nah, biar akurat dan dia itu sumbunya yang ujung-ujungnya itu dia nggak patah-patah gitu. Jadi, walaupun kalian nggak
ini pokoknya hasilnya itu nggak patah kayak gitu loh. Ya. Kemudian ini terserah ya kalau kalian mau pakai yang mana. Nah, ini juga sama kayak freehand ya. Tapi dia itu lebih kepada ada garis bantunya. Jadi dia itu pennya Bezier yang kedua. Pennya Bezier kayak gitu. Ini juga jarang sih dipakai. Tapi kalau kalian mau pakai silakan ya. Cukup juga ini mirip-mirip sama B-point line. Nah, dia silakan klik tahan tarik ya. Ini kalau saya nggak jelasin ngerti kan ya? Klik tahan kemudian tarik. Lepas maksudnya. Jadi aplikasiannya itu ini. Kalau 3-point curve diklik kemudian ini kan ada garis tuh. Lepas di titik yang mau kalian berhentiin, misalnya di sini. Lepas ya. Kalian lepas klikannya. Nah, arahin dia ngebentuk lengkungan kayak ini. Diklik lagi. Kalau mau ngelepas dan udah kalian kayak cekungannya udah kalian kayak gini maunya kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Karena ini kalau paling mudah itu pakai pen. Jadi kita ngegambar mau potong orangnya misalnya. Misalnya mau ganti gambar background. Ini pakai pen. Ini kalian udah ada gambar semua belum di Corelnya? Atau belum buka Corel? Sudah, Kak. Udah. Oke. Jadi ini diklik. Oke, udah. Diklik di sini. Kemudian ada garis bantu. Kalian klik tahan. Klik tahan, nanti ngelepasnya. Klik tahan dan arahin panahnya. Tapi panah bawahnya juga kalian lihat juga. Kayak gitu. Jangan sampai dia kelewatan atau kebablasan. Nah, kalau mau motong, dia nggak apa-apa tuh motong badannya. Motong badannya dikit aja, kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian motongnya di sini, misalnya ya, di luar ini, misalnya. Nah, lighting dari image objek yang mau kita potong itu, ini akan masuk ke potongan. Jadi dia kelihatannya nggak rapi. Nanti kita contohin ya, yang kita potong dari sebelah sini sama sebelah sini. Tapi kalau yang untuk motong objek, kita nggak apa-apa motong dikit aja badannya ya. Nah, terus kalau udah, kalian ikutin aja nih garisnya. Kalau kalian klik sekali, dia kalau mau ke selanjutnya, itu bakal patah jadinya. Nih ya, dia bakal patah jadinya. Jadi, kalau nggak mau patah, kita klik tahan. Ya, biar nggak patah. Oke. Nah, kemudian kalau kalian misalnya nih, terlepas pennya, tapi kalian mau nyambungin lagi. Kalian mau nyambung si garis ini. Kalian klik garisnya, kemudian klik pen, dan klik sekali di note ini. Nah, ini bakal terbentuk lagi. Kalian mau ngelanjutin garis yang ini ya. Kemudian ini diklik aja, klik tahan tarik. Ini juga klik tahan tarik. Ini sekalian kalau kalian punya mouse, ini klik apa namanya, roll down, roll up di mouse. Tapi kalau kalian pakai touchpad, itu agak susah sih untuk nge-zoom out, nge-zoom in-nya. Kalau pakai touchpad, pakai yang zoom, pakai yang Z ya, keyboard Z.
Tuh, dia bakal ngezoom. Terus kalau ya Viva. Kemudian kalau mau zoom out-nya di sini, di properties bar ini ya. Nah, kita kembali lagi ke pick tool. Jangan lupa ya, pick tool. Diklik yang mau kita sambungin garisnya. Kemudian klik pen, klik sekali di node. Nah, dia bakal muncul garis panah ini. Kemudian klik tahan tarik. Nah, gini. Klik tahan tarik, ini. Ini kalau kalian mau cepet, latihan aja banyak-banyak. Latihan motong banyak-banyak ya. Karena yang paling ribet sih, motong ini nih. Motong ini lah yang paling ribet. Oke. Nah, ini kalau kalian mau, ini kan patah nih berarti. Nah, ini klik sekali berarti. Kalau kita mau patah ya, klik sekali, kemudian lanjut lagi. Tapi ini kan round nih, nggak patah. Nah, kalian klik tahan. Gitu ya. Terus lanjutin. Pokoknya kalau ada yang patah, klik sekali aja. Ini karena ngejiplak sama image-nya yang patah, jadinya bisa diklik aja sekali. Lanjut. Nah, ini kalau ada ini nih, rambut-rambut gini, potong aja. Ribet kan? Mau apa? Mau nge-motong ini si kruil rambutnya ini, potong aja. Tapi kalau yang paling enak tuh motongin orang jilbaban. Jadi dia ngikutin jilbab gitu. Kalau yang cowok ini susah, rambutnya tuh agak kurang rapi atau gimana gitu. Nah, ini silakan lanjutin aja. Ada yang kesulitan nggak? Ini sambil ngobrol sambil motong gitu. Ini kan karena biasanya tuh sering banget ya orang itu sering minta tolong ini di apa ubah backgroundnya. Jadi kalian nggak usah ke toko lagi. Kalau ke toko tuh bayar 10.000 kalau nggak salah ya. Untuk motong doang. 10.000 kan udah dapetnya ayam. Ini nggak usah lagi ke toko, kalian motong sendiri aja. Tapi motongnya memang harus sabar ya. Ini semakin banyak kalian motong image, semakin banyak kalian motong foto, semakin terlatih gitu. Jadi nggak usah takut. Memang di awal memang capek gitu. Capek motong-motongin gini, tapi awal-awal lama-lama tuh bakal jadi terbiasa motong-motong. Bahkan kalau kalau ngedesain saya pasti motong-motongin orang karena seru aja gitu. Kalau ngedesain tuh awannya saya hilangin lah, cuma ambil gedung. Nah, ini kalau udah di ujung, kalian udah sampai ujung belum? Nah, kalau udah sampai ujung, ini diklik sekali aja di edge. Edge ini artinya di angle ya, angle dari objeknya atau foto. Udah, kalau udah, ini kan, nah, ini ketemu ini sama node. Node ini ujung titik sudut lah namanya. Titik sudut dari objeknya, temuin, klik sekali. Udah. Terus di node ini juga klik sekali. Ini ya, di node yang image-nya. Kalau udah kita temuin lagi ke titik awal, angle awalnya. Klik sekali. Nah, jangan lupa pick tool.
Ini tebelin aja nih garisnya. Tuh ya. Udah kebentuk. Ini, garis ini, fungsinya buat motongnya. Objek buat motong yang objek belakang. Jadi ini si vektor ini buat motong fotonya, bitmapnya. Caranya, kalau kalian udah punya objek ini, vektor ini vektornya diklik sekali, kemudian diklik yang belakangnya juga, di blok, atau kalian bisa blok semua, kalau nggak ada objek lainnya. Kalian blok semua, kemudian di intersect. Ini untuk motong ya. Kalau udah klik intersect, nah, yang background ini masih ada, ini kalian hapus foto aslinya. Di delete aja, diklik delete. Nah, ini masih ada sebenarnya garisnya, garis ini. Ini terserah kalian mau buang atau mau dipakai untuk desain-desain. Biasanya juga bisa dipakai sih kalau untuk desain-desain. Tapi kalau ini kan ceritanya kita mau buat pas foto tuh. Nah, kalau ini ceritanya pas foto ya. Ini garisnya kita hapus saja. Terus, misalnya kalian mau buat ukuran 3x4 ya biasanya. KTP, atau apalah gitu. Nah, ini resolusinya, nah ini saya udah jelasin belum gambarnya. Nah, ini object size. Object size ini kita mau adjust dia ke 3x4. 3x4 itu perbandingannya 300 banding 400 berarti ya. Berarti yang ini, yang horizontal ini, kita buat 300. Di enter aja. Kemudian yang tingginya ini, di blok ya. Kita ubah jadi 400, karena resolusinya 400. Kalau udah, ini kita atasin. Ini kita pindahin ke objeknya. Kemudian kecilin fotonya. Kalau udah, nah ini kan berarti objek yang atas ini ya, misalnya kita kasih warna, dia di atas dari foto. Oke, dia di atas dari foto. Nih, fotonya tuh di bawah. Caranya mau kita bawahin, ini klik kanan, order, kemudian back to back of layer. Jadi dia di belakang. Atau bisa juga kalian, kalau di keyboard itu control pack down. Control plus pack down. Jadi kalian nggak usah lagi pakai klik kanan. Ini kan banyak tenaga ya. Kita mau hemat tenaga. Kalau udah, ini kita ke bawahin aja. Nah, cara biar ini ya, biar dia rapih gitu. Ini edge ketemuin sama edge. Atau ini knot ketemuin sama knot. Gitu. Jadi kalian nggak usah nge-zoom zoom zoom gitu. Ini udah rapi, atau di keyboardnya di bawah-bawahin gitu. Itu kan lama ya. Jadi kalian edge atau klik knot aja kalau mau rapi. Knot ini knot yang image ketemu sama knot gitu. Nah, kalau udah, ini backgroundnya kan biasanya biru sama merah ya. Kalau mau akurat, kalian cari aja di Google pas foto merah gitu. Atau background pas foto biru misalnya, karena saya genap. Nah ini kodenya ini di eyedrop aja kayak biasa. Ini kalian copy. Terus di eyedrop. Terus arahin ke background-nya. Udah deh. Ini kita ubah lagi dah dia jadi
Nggak bisa ya kalau udah diubah. Apalah, hitam putih. Itu. Kalau mau merah, cari merah gitu. Hmm. Mana biru. Belum ke copy ya. Saya dropin aja. Tuh. Udah deh. Ini line. Oh, udah saya hapus ya. Line-nya jangan lupa dihapus. Diklik kanan, standar silang ini. Nah, ini kelihatannya nggak rapi ya. Ini kalian nanti rapi-rapi aja. Nah, kalau ada yang nggak rapi, misalnya ya, kayak yang kayak gini nih, ini kan nggak rapi tuh, ada yang putih-putih. Nah, makanya saya tadi bilang, nggak apa-apa diambil dikit aja kupingnya. Ambil dikit. Bahasa. Diambil, diambil sedikit aja, kayak gini ya. Nih, kalau kita ada kurang rapi nih, caranya kita buat objek yang baru, yang mau kita potong. Ini kalian klik aja di edge-nya, kemudian kalian klik lagi di edge. Nah, ini potong dikit aja, gitu ya. Ini masih pen ya. Kemudian diklik di angle awal, klik tahan, tarik ke sini. Karena kalau ke sini kan motongnya ke dalam kuping tuh, keluar. Nah, kemudian kalian pick tool dan select objek yang mau kita potong ini ke fotonya. Selectnya seperti biasa. Saya cabut jasan dulu. Fotonya kayak biasa ya. Kalian klik objek ini, kemudian tekan shift di keyboard, kemudian klik fotonya. Kemudian, nah tadi kan intersect tuh. Kalau intersect tuh yang belakangnya motong. Nah, kalau ini kita klik trim. Jadi yang objek awal ini, objek yang paling depan itu motongin yang di belakang. Tuh. Yang ini objek pemotongnya hapus saja. Jadi dia potong deh. Gitu. Ada yang kesulitan? Ini agak sulit sih sebenarnya kalau baru awal-awal belajar. Nah, kayak gini kan, lighting-lightingnya tuh masih kelihatan gitu. Kita kan mau ambil mukanya aja. Potong aja lagi. Ini diklik, tahan, tarik, kayak gitu. Ini di select yang angle awal, kemudian ditarik ke luar. Kemudian pick tool, select yang foto belakangnya, ditrimin. Ada yang kesulitan? Atau masih proses? Oh, udah. Nah, itu untuk pas foto ya. Ada yang ini nggak? Ada yang kesulitan nggak kira-kira? Atau ada yang belum ngerti? Yang sulit dimengerti itu mau manjangin, mau apa? Nih, dari ngesesuaiin panahnya ini. Ngesesuaiin panahnya ke objek. Biasanya susahnya gini. Susahnya kayak gini. Ini kan, ngertiin si panah ini. Misalnya kita mau buat logo Twitter. Bentar. Logo Twitter tuh lupa saya. Udah lama nggak main Twitter. Twitter. Ini ya. Oh, gini aja deh. Yang. Aduh, meleletnya.
Ya. Nih, misalnya ini. Ini ada garis nih. Ini kita buatnya dari ujung ya, terserah kalian mau dari ujung sini, ujung sini. Kalau dari tengah itu agak sulit sih sebenarnya, tapi kalau kalian udah pro, mungkin bisa lah dari tengah. Ini biasanya dari ujung. Ini klik sekali. Nah, misalnya ya, ini dari sini ke sini kita mau buat lengkungan. Dari ini kita tarik ke sini. Gak usah ditahan ini ya, gak usah diklik tahan. Kalian buat aja satu titik, klik sini, kemudian klik di sini, klik tahan. Ditahan, kemudian kita buat cekungan di sini dan arahin panah yang bawah ini ke bawah sini. Ini ya. Tuh. Nah, ini kan panahnya kayak gini nih, ke atas tuh. Kita klik sekali di sini, mau ngilangin panah ini. Panah yang di ujung. Karena kita kan mau buat lengkungannya ke sini nih. Kita klik buat ngapusin di note, buat ngapusin panah ini, klik di note yang terakhir. Oh, klik 2 kali deh. Oh, salah. Berarti kalau pakai buat kayak gini, itu nggak cocok pakai pen tool ya ternyata. Saya lupa. Ini ternyata pakai Bezier. Kalian pakai Bezier. Nih, di atas pen ya. Klik sekali, kemudian klik di sini, kayak tadi. Nah, buat ngapusin panah ini, klik 2 kali di note yang terakhir. Jadi panahnya tuh hilang yang atas. Kalau pen tool, tadi nggak bisa dihilangin panahnya. Nah, itu kelemahannya. Gitu ya. Tuh, kalau kita klik 2 kali juga, dia selesai. Dia matiin si garisnya. Dia finish membuat garisnya. Tapi kalau Bezier, ini kita bisa ngilangin panahnya. Gitu. Kita pilih Bezier. Terus mau ngaktifin lagi, diklik sekali. Nah, tapi panahnya masih aktif nih. Kita klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, cuman panah yang bawah yang aktif. Ini kita pilih yang ujung ini. Sit, gitu buat lengkungan gini ya. Tuh. Lanjut, kita buat lagi lengkungan ke sini. Ini caranya, kan ini ada panah tuh. Kayak gini, kalau kita mau buat garis yang baru, dia ngikutin panah yang ke sini. Tapi kalau kita nggak mau dan mau buat garis yang baru, dan nggak ngikutin panah yang atas, kita klik 2 kali yang di note. Note terakhir yang kita buat. Gitu. Klik 2 kali. Nah, panahnya tuh hilang, panah yang atas. Kemudian yang di ujung, klik tahan, tarik, sesuaiin aja. Lagi klik 2 kali, kemudian ujungnya kita adjust ke image-nya. Kemudian klik 2 kali, kemudian dilanjutin aja ya. Ini ujung-ujungnya. Kalau kalian mau buat 2 kali di sini misalnya. Serah juga sih, tapi biasanya tuh agak nggak rapi. Jadi kalau mau rapi, langsung aja dari titik ini ke titik ini satu lengkungan gitu. Di adjust saja ke image yang mau kita potong. Klik 2 kali di sini, kemudian titik ini juga buat lengkungan. Klik 2 kali lagi, ini juga buat lengkungan. Dua kali. Nah, ini kalau kalian kayak yang tadi ya,
Misalnya ada ini, kalian unduh aja kayak gitu. Kemudian klik 2 kali. Ini kan maksudnya tuh maaf ya, agak grogi ya. Soalnya takut kalian nggak ngerti nanti kalau ya takut nggak ngerti. Jadi pemilihan kata-katanya tuh memang harus difilter gitu. Nah, ini kan ujung sama ujung tuh. Gak usah di apa namanya, diklik tahan tarik buat cekukan karena dia cuman satu garis ini kan. Kalian klik aja sekali karena dia satu line lurus gitu. Line-nya lurus. Nah, ini karena dia panjang, ini kalian bagi 2 aja atau coba ya kita coba di sini. Nah, ini bisa nih. Cuman dia kurang rapih gitu. Ininya kepotong. Jadi kita bagi 2 aja. Ini ke sini. Tuh. Jangan lupa panahnya. Karena dia lengkungan, nih ya, karena dia lengkungan, kita butuh lengkungan lagi di sini. Jadi ini nggak usah dimatiin panahnya, panah yang ke bawah. Ini kalian biarin aja panah yang ke bawah. Terus arahin ke angle yang pertama. Diklik. Nah, kalau kalian klik, dia bakal terarah sama panah yang kita buat sebelumnya. Klik, tahan, kemudian ke bawah, karena lengkungannya di bawah. Pas. Nah, dia udah jadi logo Twitter. Ini buat ini aja ya, buat introducing pen tool sama Bezier aja. Kalau kalian mau ngikutin nggak apa-apa, yang logo Twitter. Kalau yang masih dalam pemotongan foto, masih ditunggu. Ada yang kesulitan nggak kira-kira? Kak mau nanya, Ya, yang Dinda ini kan kayak nggak nyatu gitu loh Kak, antar garis-garisnya gimana itu Kak? coba share screen. Oke, bentar Kak. Oke, nggak nyatu ya. Mananya? Oh, ini. Kalau nggak nyatu, coba Dinda ini zoom yang di not terakhir. Zoom yang dia patah gitu. Nah, itu kan. Nah, itu diklik di pen. Nah, Terus klik di itu. Dinda ini matiin gimana ya? Maksudnya bentar. Dihapus gitu. Dihapus. Bentar. Dinda ambil pick tool dulu, pick tool. bentar. Oh, shape. Maksudnya shape tool. Yang di bawah pick tool itu. Ini Di bawah pick tool. F10 ya. atau enggak? Nah, itu dihapusin titiknya. Titik Gimana itu Kak? klik sekali, terus delete. Oh, Nah, yang titik terakhir, itu Dinda sambungin ke, nah gitu. Sampai dia not. sudah di note Kak? Udah. Ah. Oh, dia enggak ini ya? Iya. Coba ke yang lain dulu. Hah? Yang titik terakhir itu, dihapus lagi, coba. Yang di Udah. bawah. Bentar. Nah, tadi. Ini. Itu dihapus, coba. Wah, bagus semua. Nggak apa-apa. Nah, itu yang titik terakhir, coba zoom out dulu. Nah, di titik terakhir itu, klik pen. Klik pen. Klik yang di terakhir itu, Ini. diklik sekali, aktifin.
Nah, itu klik yang mau kita sambungin. Maksud, Nggak usah ditarik, diklik oh, titiknya. oh, Diklik titik yang di bawah itu. oh, Garis ini. yang itu. Di note-nya. Ah, Terus pick tool. oke. Udah Masih Kak? nyambung belum? Oh, masih ya? Belum. Iya. Ini aja deh. Kayak ada yang pisah gitu loh, Kak. Gini. Saya lupa. Coba ya, saya coba di Corel ini. Bentar. Gimana nih? Oh, nih. Soalnya ada garis yang pisah. Share screen. Ini ya. Misalnya bisa nih. Tadi dia nggak ini ya? Atau kita terima saja. Bentar ya. Kita cari solusinya. Biar nggak bolak-balik. Saya tuh dulu lupa pakai apa. Shape tool lah. Biasanya pakai shape tool. Terus dia nyambung atau kayak gini aja. Buat dia jadi objek. Caranya klik objek, terus convert outline to object. Kayak join curve ya. Bentar. Ini nggak usah diikutin aja dulu. Nggak usah diikutin. Udah nyambung ya. Join curve. Agak ribet ya. Jadi bisa sih pakai yang misalnya nih. Misalnya tadi kepotong ya. Dari sini ke sini. Itu biasanya tuh bisa langsung disambungin. Cuman kok saya lupa mungkin ya. Udah lama juga nggak pakai Corel. Nah, misalnya ada garis yang terputus. Atau garis yang nggak rapi gitu ya. Gini ya. Nah, kalian ubah aja jadi objek. Tapi kalau dia ngobjek sih, ntar. Nggak usah. Atau ada yang mau bantu? Saya lupa soalnya.
Ini di trim nggak bisa ya? Di trim sih bisa, cuman dia pasti dia motongnya gini. Oh, di trim aja deh, coba. Din, coba di share screen lagi. Gimana, Kak? Nah, itu dari yang garis, ini kan the terselect tuh yang garis atas. Dinda klik pencet shift, terus pencet yang garis yang bawah. Gimana, Kak? Di select, itu kan udah, nah, Ya, Dinda tuh pencet shift, terus klik yang garis bawah itu. gini. Nggak usah diklik tahan, Oh, diklik sekali aja, pencet shift, sudah? di select. Oh, belum. Coba di zoom out, Zoom out. dikecilin. Itu lagi-lagi. Nah, itu klik yang di sini nih, Din. Mana ya? Ini nggak bisa di paint nggak zoomnya? Oh, nggak ada ya. Di ini nih. Bentar. Udah stop share. Enggak. Di bawah ini loh, Din. Garis yang bawah itu. Garis. Nah, Ini. yang di bawahnya. Nih. Nah, ya. Pencet shift. Nah, udah. Oh, belum, Deng. Belum dipencet shift-nya. Shift-nya tuh Buat shift di keyboard. keyboard kan, Kak, ya? Ya. Diklik yang garis atasnya, Ini. garis yang patah. Yang atas lagi. Yang sini, Kak? Heeh. Oh, berarti. Pencet shift, terus klik garis yang atas. Nah, terus klik yang paling kiri. Tuh, apa namanya ya? Nah, di yang sebelah trim, yang di kiri yang trim. Yang di atas, yang di properties bar tuh. Kan ada 0,5 pt tuh. Bentar, Kak. Oh, ini ya, ya. Kanan. Nah, kiri. Kiri. Nah, kiri. Yang ada paling kiri. Kawin. Lagi, yang paling kiri. Nah, itu. Weld namanya. Nah, ya udah. Nah, udah kesambung. Ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Nah, coba di intersect. Pencet, maaf, Kak, tadi pencet apa? Dipencet shift, terus klik objek yang belakang. Nah, terus pencet intersect itu. Yang atas, samping weld. Dua. Lagi. Yang tengah. Oh, ini ya, oke. Iya. Terus belakang gambar yang aslinya dihapus. Diklik aja gambar yang asli. Oh, bisa. Di yang kanan. Nah, itu. Shift. Enggak. Di klik yang kosong. Klik kosong dulu. Nah, yang itu coba hapus, delete. Tuh. Udah. Berarti dia belum kepotong kayaknya. Coba dipindahin. Pindahin garisnya. Garis yang Dinda buat tuh pindahin ke kiri. Coba. Nah, udah ngulang lagi. Oh, dia nggak ini ya. Nggak lagi dia, Kak. Ntar Dinda anin aja, Kak. Nah, coba diulang lagi. Ya. Udah stop share. Ya, Kak. Nggak usah di stop share, biarin. Oke. Tadi di select dua garis yang patah. Itu caranya pencet shift, terus klik yang garis bawah itu. Shift. Nah, terus weld coba. Nah, dia udah nyambung ya. Coba Dinda kasih warna. Di klik kiri, di warna. Warna yang kanan.
Bisa nggak? Iya. Loh, bukan. Diklik kiri, di yang kanan-kanan. Ini. Color palette-nya, klik kiri aja. Kasih warna fill-nya. Bisa nggak? Belum. Oh, dia ini ya. Ini Dinda klik kiri apa klik kanan? Oh, bentar. Loh, Kak. Nggak muncul, Kak. Udah, klik kiri. Oh, klik kiri. Oh, Dinda ini ya. Convert line to object ya tadi. Iya, tadi sempat. Coba di undo. Nggak usah di convert. Ando di mana, Kak? Di Ctrl Z. Ctrl Z aja. Udah. Lagi jauh banget. Sampai dia nggak nge-convert dulu. Lagi. Nah, ini saya sini ya. Coba klik kiri di ini. Ulang Bisa lagi nggak? dia, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, itu coba kita ulang lagi dia di select yang kayak tadi. Di weld lagi. Tidak lagi. Pick tool jangan lupa. Oh, iya. Belum terselect itu, yang atas. Yang dari yang atas. Pencet shift, tekan yang bawah, klik yang bawah. Nah, itu weld, coba. Oke. Nah, bisa nggak dikasih fill? Belum. Belum ya? Berarti yang bawahnya juga putus ya? Iya. Enggak, Kak. Coba Dinda geser garisnya. Oh iya, nyari putus. Ini. Itu select juga. Bentar. Steve. Oke. Well, terus yang ini ujung paling pojok kanan tuh. Kanan ini. Oh iya ini. Yang bawah juga. Itu ini aja, Din, disambungin pakai shape tuh, pakai yang di bawah pick tool itu. Ini. Nah, itu gabungin aja. Udah enak belum? Udah ya? Coba dikasih warna. Masih belum bisa. Di klik dulu. Oh. Nah. Belum ya? Dinda zoom. Coba digeser. Geser kah? Ke yang pasang. Yang garis udah dibuat tuh. Oh, ini. Digeser dulu, pindahin. Tapi udah nyambung nih, Kak. Nah, dia tuh ini di zoom yang patah tuh. Ingat nggak tadi di mana lokasinya? Di sini satu. Nah, itu kan ini di patah tuh. Ini. Terus di F10 di apa, Kak? Nah, di bawah pick tool maksudnya. Ini. Nah, itu garis yang panah itu disambungin gitu. Nah, ke note. Terus yang atas juga. Ini zoom out aja. Ini zoom in lagi. Nah, tuh. Pokoknya yang kayak itu berarti patah tuh. Nah, kan udah tuh. Iya. Nah, geser lagi. Bentar. Oke. Nah, coba intersect. Jadi gimana, Kak? Di pencet shift, terus klik belakangnya. Klik objek yang belakang. Nah, itu intersect. Klik intersect yang atas. Sampingnya. Nah, yang background belakang foto ini tuh hapus aja. Oh, udah bisa dihapus. Oh iya. Nah, itu gimana ke belakangnya? Itu pencet Ctrl Pack Down kalau di laptop. Kalau laptop kecil nggak ada ya pack down. Ini Dina pakai laptop apa yang gede? Nah, gitu. Oke. Udah potong jadinya. Oke, makasih, Kak.
Sama-sama. Ada lagi nggak yang kesulitan? Ini misalnya kalian buat agak patah ya, misalnya kayak ini. Oh. Biasanya tuh awal-awal tuh patah-patah gini. Gitu kan. Kok belum di share screen? Oh, iya, iya. Lupa. Nah, gitu ya. Gitu. Ulang lagi deh. Misalnya tadi patah-patah ya. Cing, cing, cing. Misalnya gini. Karena ini belum latihan biasanya. Nah, kalian pakai menu di sini ada namanya smooth. Di ini di bawah pick tool. Smooth. Nah, ini nih terserah kalian mau aturnya besarnya gimana. Kalian coba diklik tahan. Nah, jadi dia otomatis nggak patah-patah. Nah, instan ya, cara instannya. Gitu. Boleh punya Dinda tadi di smooth-smoothin gitu. Soalnya tadi agak patah-patah ya. Misalnya ada juga misalnya kurang rapi. Kalian zoom aja, terus ada titik sudut di sini, ada titik kotak. Ini pindahin aja, gitu. Klik tahan, pindah, klik tahan, pindah. Gitu. Terus, kalau kalian mau ngapusin nih, misalnya ini titik ini kalian nggak perlu, di delete aja, atau diklik silang atau klik di sini, apa namanya, pengurangan ini, delete notes. Sama aja sih sebenarnya pakai delete. Tuh. Ini misalnya patah-patah ya. Kalau buat pohon cemara misalnya, pohon cemara. Nih, buat sembarang aja. Tapi nggak sembarangan juga sih ya. Tapi kayak gini misalnya, nih di sini. Nah, tinggal di smooth aja ujung-ujungnya. Diklik, klik, tahan, lepas, kayak gitu. Jadi dia ujungnya tuh nggak patah. Nah, kalau kita zoom ya. Tapi kelemahannya dia tuh biasanya tuh kalau nggak kita adjust, kalau nggak kita atur di sini, dia bakal sembrono aja nge-smoothnya. Ini karena instan tadi ya. Jadi deh. Nggak beraturannya, nggak simetris. Ini di copy paste saja atau blend bisa juga. Nah, itu fungsi kalau kalian patah-patah ya. Di smooth tadi. Ada yang kesulitan atau yang ketinggalan, boleh. Nanti kita mau bikin bayangan kayak gini ya, logo Twitter gini. Ada yang kesulitan? Atau mau nyobain yang smooth tadi, boleh. Kalau kalian mau nyobain yang smooth. Jadi semua udah sampai di mana? Atau ada yang masih ketinggal? Boleh
di curhat aja. Atau saya kecepatan, tolong di ini ya, diperingatin kalau kecepatan. Nah, jadi tuh kalau kita ubah tadi ya, misalnya objeknya kita ubah jadi convert to object. Ini kayak tadi ya. Oh, ini belum saya share screen ya. Lupa nih. Nih, misalnya line-nya ini kita ubah jadi objek. Nih ya, convert outline to object. Dianya outline-nya ini jadi objek. Jadi line-nya ini, nah, dia bakal membentuk suatu objek lagi. Misalnya kita ubah nih, klik kiri di warna. Dia jadi nge-fill-nya itu bakal di dalam garis ini. Kalau kita klik kanan, jadi dia jadi buat garis yang baru. Itu fungsinya kalau kita ngubah garis jadi objek. Itu. Ada nggak yang mau share screen? Share screen yang mau nanya silahkan, atau yang mau ketinggalan atau bahasa saya yang kurang dimengerti silahkan disyurhatin aja. Sulit ya untuk ngajarin desain ini, memang butuh taste sama butuh latihan yang banyak sih sebenarnya. Silahkan dicurhatin. Oke, kalau nggak ada, itu kan tadi buat ini ya, motong-motongin. Oh, kita nantilah buat bayangan ini nanti aja lah. Saya share screen. Lupa nge-share screen nih. Terus untuk lebih tahu banyak tentang pemotongan, shaping, itu sebenarnya istilah Pathfinder yang saya kenalin kemarin tuh sebenarnya itu istilah ilustrator ya. Saya lupa. Jadi kalau di Corel itu namanya shaping. Shaping itu yang kayak well, trim, intersect. Itu motong-motong dari objek atau vektor ke vektor lainnya atau objek lain. Jadi, untuk lebih mengerti tentang shaping itu, kita akan buat cap. Cap yang kayak mana? Stempel, coy. Stempel cap. Tadi udah saya cari-cari sih contoh-contoh cap. Misalnya kalian punya organisasi ya, kalian mau bikin cap untuk sertifikat, kan biasanya butuh yang soft file ya. Misalnya ini, biasanya tuh kayak gini ya, logo-logonya tuh. Oh, gimana? Kalau BEM dulu kayak gitu sih. Cap BEM kayak gini. Umumnya tuh kayak gini ya. Nah, kita mau buat yang kayak gini. Oke. Pertama-tama, kalian buat lingkaran. Lingkaran. Terus buat lingkaran lagi, biar sama ukurannya kalian copy paste aja. Ctrl C sama Ctrl V kayak biasa lah ya. Terus dikecilin biar dia sama ukurannya. Dikecilinnya sambil pencet shift. Jadi kalau kalian nggak pencet shift, dia ngecilinnya ke bawah. Jadi kalau kalian sambil pencet shift, dia simetris ya ngecilinnya. Nah, kalau udah lepas klikannya. Ini agak lebih. Nah, ini. Terus ada bulatan lagi nih di dalamnya. Itu klik pencet paste aja. Terus klikkan bulat, bentukin bulat di sini. Nah, kalau udah, kalian buat rectangle
Oh, bentar. Yang bulatan paling kecil ini, yang di dalam ini, mau yang kita buat cap yang di bawah, di tengah ini, kalian copy dulu. Nah, nanti pastenya. Kalian simpan aja dulu. Terus, ini kita mau potong dia. Potong si lingkaran ini. Tapi motongnya, itu persegi panjangnya itu harus lebih gede daripada yang dalamnya ini. Lingkaran dalam ini. Udah dulu. Kalau udah, kita mau tengahin si rectangle ini ke biar dia di tengah-tengah dari si lingkaran itu ya. Klik objek belakangnya sambil pencet shift. Pencet shift dulu, baru klik yang belakangnya. Ini mau nge-select objek yang depan sama objek yang belakang. Atau kalian bisa blok aja. Gitu ya. Jadi dia terselect antara objek yang depan, objek yang persegi panjang sama yang bulat lingkaran yang di tengah. Kemudian kalian pencet C sama E. Nah, jadi dia si persegi panjangnya ini di tengah-tengah. Ada yang kesulitan nggak? Ini saya nggak apa-apa ya kalau ngulang, kalau kalian diem-dieman terus nggak ada suaranya gitu. Saya bingung udah ngerti apa belum gitu. Oke. Kalau udah, kalian pencet dan select aja atau blok kayak gini. Bisa juga di select manual pakai pencet shift terus tekan objek yang belakang, klik objek yang belakang. Nah, ini udah terselect dua objek ini. Kemudian klik trim. Kalau udah, ini persegi panjangnya kita hapus. Terus apa lagi nih? Nah, dia fungsinya kita nyimpen bulatan tadi, si bulat lingkaran tengah tadi, yang kan kita udah copy nih, CTRL-C. Kalian pastiin aja. Nah, jadi dia ngebentuk bulatan lagi. Dia ada objek lagi. Dia muncul lagi. Jadi kalau udah, bulatan yang tadi kita paste, ini pasti letaknya tuh paling atas. Karena kita ngepastenya itu ngepaste. Maksudnya tuh ya ngepaste itu paling awal, paling atas. Jadi dia tuh kedudukannya di atas. Misalnya kita kasih warna ya. Tuh. Tapi kita mau nge-select yang di belakang, di bawahnya ini. Jadi kita pindahin aja dia ke bawah pakai Control Pack Down. 2 kali, karena objeknya ada 2 yang kita timpa. Atas sama bawah ini. Nah, kalau kalian klik di sini, udah bisa diklik. Oh, belum ternyata. Klik lagi, Control Pack Down lagi ya. Oh, berarti ini di Control Pack Down lagi. Kemudian yang ini juga yang di luar Control Pack Down. Nih. Sampai dia bisa kita klik. Ini di atas ya, kedudukannya. Kemudian, nah, ini ada bintang. Oh, ada yang ketinggalan ya? Bentar, saya hidupin lampu dulu ya. Dah, terang. Oke. Udah kayak gini. Terus, kita mau buat dia tulisan di atasnya. Tulisannya kayak gini ya. Misalnya, kelas desain aja deh. Kelas Corel Draw. Tuh. Biasanya pakai Arial. Atau pakai Times New Roman ya. Biasanya pakai Arial sih. Kalau lihat di sini, pakai Arial ya.
Nah, ini mau kita lekukin di sini. Kalau di pertemuan awal, ini udah saya jelasin secara singkat ya. Ini kalian klik fontnya, kemudian klik teks di sini, fit text to path. Ini artinya ini ngelekukin dia ke objek. Nah, kalau kalian pilih ke sini, arahin ke sini, ke lingkarannya, dia bakal ngelekuk gitu. Klik aja. Kalau klik aja sekali. Tuh. Jadi kalau kalian ngerasa dia agak ke atas, ini kan agak ke atas ya. Ini kalian klik aja sekali di fontnya, terus klik tahan ke bawah. Gitu. Nah, ini kalau kalian klik lagi di fontnya, itu dia masih, itu dia ngikutin ke, misalnya kita mau dia ke sini. Nah, dia tuh masih ngikutin ke objek pad-nya gitu. Ya, misalnya kita klik font, terus dia bakal nih nge-select lingkaran yang ini. Ini artinya dia masih nyambung ke lingkarannya, ke objek yang dibuat dia jadi lengkukan gitu loh. Ini caranya mau kita pisahin, klik aja hurufnya, terus pencet Ctrl plus K di keyboard. Nah, ini dia otomatis pisah. Ya, jadi dia nge-select cuman tulisannya aja. Nah, fungsinya untuk misah itu kenapa harus dipisah? Karena kalau kita mau ngewarnain hurufnya, misalnya kita warnain nih. Nah, berarti dia nggak misah tuh sama lingkarannya. Jadi kalau udah kita pisahin, pakai Ctrl K, mau kita kasih dia warna, dia cuma hurufnya aja yang warna. Oke? Nah, misalnya tuh kita udah nih, buat yang atas, buat yang bawah juga. Ini kita biasanya kalau biar sama, ini ukuran fontnya saya copy aja, terus saya buat font baru. Ini kalau kalian buat font, kalian nggak usah gini ya. Itu sulit, menyulitkan. Itu kalian cuma klik sekali aja, misalnya text tool ya, klik sekali aja. Nggak usah di drag gitu. Ini kalau dia ngedrag, kalau kita misalnya nulis panjang-panjang tuh, nah dia ke bawah gitu. Jadi kita sulit untuk mengatur-ngatur gitu. Jadi lebih gampangnya kalian klik sekali aja. Oke. Terus misalnya kelas Corel Draw FKM Unsri misalnya ya. Nah, ini kan tadi ukuran font yang atas udah kita copy tuh. Kita copy lagi. Kita pastein ke yang sini. Nih, kalau udah, kita arahin ke sini. Nanti aja deh. Kita klik fix to text juga. Nah, ini kalau kalian ngebentuknya, dia bakal terbalik kayak gini. Nah, caranya biar nggak terbalik, kalian mirror dulu si tulisan ini. Mirrornya gimana? Biar dia kalau kita nggak mirror kan dia terbalik tuh. Nah, ini harus kita mirror dulu sebelum kita adjust ke lingkaran yang mau kita buat. Ya. Caranya, mirrornya ini kiri kanan, horizontal sama vertikal ya. Klik yang ini, terus klik yang ini juga. Nah, jadi dia terbalik. Kalau udah yang ini, mirror ini sama horizontal sama vertikal, kemudian kalian fit to text. Nah, dia jadi nggak kebalik lagi. Gitu. Nah, kalau kalian mau ngewarnain, dia kan belum kepisah tuh. Caranya dipisahin, kalian klik fontnya,
klik Ctrl K atau breakthrough. Oh, nggak ada di sini. Oke, klik Ctrl K aja. Maksudnya pencet Ctrl K. Tuh ya. Jadi dia misah fontnya. Jadi udah kita bisa kasih warna. Terus, nah, dia kan mepet tuh. Coba kita ini. Oh, ada chat ya ternyata. Kak, kalau Corelnya terkeluar sendiri dan dia ngulang lagi dari awal, jadi keluar terus. Oh, kenapa? Hanifatun. Ini gimana panggilannya? Bentar. Hanifatun gimana? Ngulang lagi dari awal. Iya, nggak bisa share screen, oke. Nah, Hanifatun panggilannya apa? Panjangan soalnya. Hanifatun. Ini kita hold dulu ya yang tadi. Hanifah. Udah deh. Di share screen aja. Oh, mungkin Hanifah belum jadi co-host kali ya. Jadi nggak bisa share screen. Sinyal ya. Oke, jadi kalau Corel keluar sendiri, itu biasanya itu RAM-nya nggak cukup, atau kalian kepenuhan buka aplikasi lain. Jadi solusinya kalau mau ngedesain, itu tutup aja dulu semua aplikasi, terus cuman bisa buka Corel aja, kayak gitu. Jadi kalau di tengah-tengah kalian ngedesain, dia nggak keluar sendiri. Itu biasanya karena RAM-nya kecil sih. Jadi kalau keluar sendiri memang harus ikhlas ya. Saya juga sering tuh dulu banyak ngedesain, dan memang kalau di organisasi BEM saya dulu bilangnya slogannya itu, bentar, laptop ngelak, apa ya? Saya lupa dulu. Laptop ngelak belum di save gitu. Jadi harus mengulang lagi dari awal memang. Jadi kalau kalian ngedesain tuh ke CTRL-S itu diklik aja terus biar dia nge-save. Kita meminimalisir terjadi error di dalam proses ngedesainnya. Gitu. Ikhlasin aja ya Hanifah. Kalau keluar sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah. Ini ada bintang nih di sini. Kita buat bintang. Bintang gimana ya? Oh, polygon. Star. Ya. Ini bintangnya biasa tuh 5. Nah, ngebuatnya itu biar simetris, kalian pencet Ctrl di keyboard sambil klik tahan. Udah. Nah, diklik tahan. Nah, ini kan nggak simetris. Kalian pencet aja Ctrl di keyboardnya. Nah, jadi dia simetris ya. Tuh. Nah, ini kan dia patah ya, startnya. Kita buat dia nggak
patah pakai shape tool aja. Diklik sekali. Ntar. Nggak usah deh. Di smooth aja lah. Ini. Kan kegedean. Dikecilin aja 20. Atau 5 deh. 5 meter, ntar. Diklik, klik, 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 klik. Gitu. Nah, biar dia nggak patah aja ujung-ujung. Nah, ini masih patah tuh. Klik smooth lagi. Ini juga. Ini ya. Kalau udah, kok jadi crepes jadi. Gak apa-apa. Ini saya lupa tuh. Saya lupa lagi. Ini biasanya tuh ada, kalau di shape ini, dia tinggal tarik aja langsung ke ini. Nantilah saya buka-buka lagi catatan. Atau kalian gak usah disemutin juga nggak apa-apa sih. Kalau ini nggak terlalu kelihatan juga kan. Ini tergantung konteksnya juga. Nah, ini nanti aja lah ngewarnainnya. Ini di tengah ya biasanya. Ini buat kecil aja. Terus copy paste ke sini. Nah, biar dia lurus, ini sama si ini, biar lurus nih berdua nih. Misalnya kayak ini kan nggak rapi. Nah, kita select nih berdua, shape dua ini pakai pencet shift, terus select kayak biasa, terus pencet E. Ini fungsinya buat ngenyamain kedudukan secara gini ya, apa nih, horizontal. Tuh. Nah, kalau udah, misalnya di tengah ini apa ya, 2021, apa dibuat gede aja. Ini ditengahin. Nah, kalau ngenengahinya, pencet shift di objek, klik, maksudnya select fontnya yang mau kita tengahin, terus pencet shift di keyboard, terus klik objek yang mau kita jadi patokan untuk tengah. Misalnya di tengah ini ya, klik di tengah ini objeknya, terus pencet C. Nah, ini masih di bawah ini kan. Ini klik objek yang belakangnya juga E. Nah, jadi dia tengah-tengah. Nge-select namanya. Select objek gitu. Nah, kalau udah, baru kita tinggal warna-warnain. Caranya pakai eyedrop aja. Ini diambil warnanya, terus klik, 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 gitu. Nah, gitu deh. Oh, ini belum nih. Ini outline-nya dihapus saja ya, klik kanan yang dihilangin color ini. Ya. Nah, terus ini kalau kita kecilin ya, misalnya si cap ini udah kita buat nih, mau kita kecilin. Dia jadi, misalnya gedein aja, biar enggak. Ini kita gedein ya, biar resolusinya bagus. Nah, dia line-nya ini, dia bakal jadi ngecil juga. Dia jadi bakal nipis. Karena dia berbentuk line, outline. Dia bukan objek. Kalau objek, dia mau kita gedein juga tetap gede dianya. Nah, caranya tadi kita ubah si garis-garis ini jadi objek. Biar dia, kalau kita gedein, dia nggak nipis. Ya.
Tuh, semakin kita gedein semakin nipis kan dia. Karena dia line. Line itu gitulah. Kalau kita gedein dia makin nipis, makin nipis. Kita ubah dia jadi objek. Oke, F4 aja kalau kalian ribet. Nah, ya. Ini kita ubah jadi objek. Ini kalau ini diatur aja dulu mau seberapa ketebalan garisnya. Ini di sini ya. Atau kalian pencet di sini F12 atau pencet F12 terserah. Misalnya kita mau tebelinya di sini atau pencet F12 di keyboard biar lebih gampang. Terus di sini ketebalannya. Klik OK. Nah, terus yang ini juga atau kalau kalian mau cepatnya silahkan di select pakai shift. Ini kan udah nge-select nih yang objek ini. Udah pilih. Nah, terus pencet shift, klik yang garis ini. Klik yang garis ini juga. Sambil pencet shift di keyboardnya. Nah, caranya kita mengetahui udah terselect apa belum, kita lihat nih di sini nih. Nah, ada apa nih namanya nih? Ada poin-poin di sini ya. Berarti dia nge-select yang objek yang ada di sini, berarti yang tengah yang tadi kita pilih. Terus yang ini, yang lingkaran yang kecil, terus yang lingkaran yang paling luar juga. Jadi ada 3 titik, 1, 2, 3. Yang mau kita ini ya, ubah kegedean line-nya, ukuran line-nya. Itu kalian pencet F12 saja di keyboard. Nah, di sini tadi kita pilih 2 ya. Terus klik OK. Nah, kalau udah, ini kalian pilih lagi. Ini kan tadi nge-select yang 3 ini kan. 1, 2, 3. Nah, yang ini belum nih, yang 2 ini, yang atas bawah setengah lingkaran ini. Kalian klik aja. Kak, mohon maaf, motong. Kita acaranya sampai 5.30, penyampaian materinya sampai 5.20 ya, Kak. Oh iya, iya. Oke, oke. Kak. Oke, sama-sama. Nah, jadi kalau udah, ini kalian convert line-nya ke objek. Oke. Nah, coba kita gedein ya. Nah, dia tetap gitu. Dia tetap dan nggak bakal apa namanya ngecil karena dia bukan objek, karena dia bukan line lagi, dia udah jadi objek si line ini. Nah, terus kalau terus kalau dia misa-misa gini, kalian blok aja semua. Terus klik kanan, group object. Nah, jadi dia udah terkelompok tuh. Jadi dia udah ngegroup. Jadi kalau mau pindah-pindah, kalau mau ngeditnya, kalian lepas aja grupnya di ungroup. Klik kanan, ungroup object. Oke, gitu. Oh, ada 2 menit lagi ya. Ini ada sesi tanya jawab nggak, Din? Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Soalnya udah mau 5.30 kan. Oh iya. Oke deh, oke. Ini langsung buka aja lah, tanya jawab ya. Iya, boleh, Kak. Iya. Ada yang mau tanya nggak? Atau ketinggal? Ini kalau ketinggal dan malu nanya, silakan di chat aja ya. Di WA aja. Ini saya udah masuk tuh grup lainnya. Line WA. Oh, ada chat. Cara convert ke objek. Oke, misalnya nih. Oke, kita unduh dulu. Ini kalau kalian udah misalnya terlanjur ini, klik undo-undo aja. Klik undo, pencet Ctrl Z aja. Nah nih, misalnya si garis ini mau kita ubah jadi objek ya. Klik
sebelumnya kita adjust dulu, kita atur dulu ketebalannya. Misalnya kalau kayak gini kan, ini dia tipis ya, dia ketipisan. Berarti kita tebelin aja di sini. Atau pencet F12 di keyboard. Tuh. Ini misalnya 2, klik OK. Nah, ini juga satu-satu aja ya, biar ngerti. Tuh. Ini juga. Nih. Nah, kalau udah, ini garis-garisnya ini, nggak apa-apa deh, satu-satu aja. Dari yang paling ini ya, paling kecil. Ini kita klik objek, kemudian klik convert outline to object, atau kalau di keyboard CTRL Shift Q. Ini kan ada ininya, perintahnya itu. CTRL Shift Q. Nah, dia otomatis jadi objek. Kalau kita klik, dia ngasih warna fill-nya dia di dalam. Ngasih kayak gitulah ya. Ngasih warnanya itu di dalam kayak gitu. Ini kita membaca. Terus yang ini lagi nih, convert lagi. Satu-satu nggak apa-apa lah. Convert lagi gitu. Nih. Nah, kalau kita besarin, dia nggak jadi nipis. Dia tetap. Nah, ini kan kalau yang dalam itu berarti belum kita convert tuh ke objek, jadi objek. Ini undo aja. Terus kalian convert. Nah, coba kita gedein ya. Tuh. Dia jadi line-nya itu netep gitu loh. Nggak nipis. Kalau kita gedein, kalau kita kecilin dia nggak nebel gitu. Itu ya. Dwi udah bisa dimengerti atau masih nyoba-nyoba? Udah ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo nanya. Ini kita santai aja ya, nggak usah terlalu diseriusin kayak gitu loh. Saya tuh orangnya santai sebenarnya. Cuman karena tadi tuh abis asesmen, jadi pala saya tuh lagi puyeng sebenarnya. Ini lagi puyeng. Jadi ya gitu deh. Agak kaku kalau untuk hari ini ya. Dibawa santai aja. Kalau kalian mau nanya, ya nanya aja, nggak apa-apa. Oh iya, untuk modulnya nanti mungkin besok ya. Soalnya saya tuh belum sempet ngebuat modulnya. Modulnya itu biar kalian bisa ngulang-ngulang lewat Word atau lewat PDF, nanti saya bikin aja materi-materi yang udah disampaikan. Oh, sebenarnya mau buat leaflet ya. Tapi kayaknya nggak cukup lah, waktunya tinggal 7 menit lagi. Kalian biasanya dipakai tugas-tugas itu buat apa sih? Buat leaflet ya? Kalau saya dulu buat leaflet sama poster. Kalau kalian apa, Dek? Din? Biasanya di poster disuruh buat. Iya, poster ya. Sama leaflet ada nggak? Belum. Apalagi ya? Poster, leaflet, lupa. Iya sih, 2 itu sih kalau saya dulu dikasih tugas buat poster. Ini jadi nanti kalau kalian mau ngubah background belakang untuk pas foto, nggak usah ke toko lagi ya. Ubah sendiri aja.
cuman nggak terlalu mau tanya-tanya tentang